A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyah durun robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog TikTok episode 2 ya. Hari ini kita dua kali kita belajar lagi. Tampaknya ada beberapa yang request untuk ada terus, jadi insya Allah kita istiqomah gitu ya, kita persistence untuk belajar bareng. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, meskipun maupun yang baru hadir gitu, yang udah sering hadir juga. Sedikit cerita, ini balik lagi ya, di awal iseng-iseng bikin TikTok, terus masuk-masukin konten-konten yang belajar bareng, ternyata peminatnya lumayan oke, dan kita bikin grup, dan ya udah akhirnya kita bisa belajar bareng. Jadi selamat bersilaturahim, saling kenal di sini. Kita semua saudara gitu ya, kita semua belajar bareng, dan saya selalu mengawali bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mentausiahi, bukan paling tahu juga apalagi ya. Jadi ini hanyalah forum untuk kita sama-sama bertukar pikiran, bertukar ide, karena forum ini bebas nilai dalam tanda petik, no judgment gitu, karena saya rasa kita penting untuk mencurahkan apa yang kita bisa sampaikan, dan saya rasa bertemu teman yang bisa saling mendengar itu sangat menyenangkan gitu ya. Jadi di sini kita akan menjadi forum untuk jadi pendengar yang baik, saling mendengarkan gitu. Oke, teman-teman semuanya, let's start. Bismillah ya, kita mulai. Dan sebelum kita mulai, kita santai, relax dulu, hening, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, bersyukur, berterima kasih, dan mungkin boleh dipejamkan matanya, santai, relax, tarik nafas perlahan, dibuang perlahan, tarik nafas lagi perlahan, dibuang lagi perlahan. Ketika kita melambatkan nafas kita lagi memberikan sinyal kepada seluruh tubuh kita bahwa kita dalam keadaan oke. Dan biarkan nafasnya mengalir seapa adanya. Biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau, tidak usah dinilai, tidak usah dianalisa. Saksikan apa yang didengar. Penuhi hati kita dengan rasa syukur yang berkelimpahan. Untuk bisa lebih bersyukur, berterima kasihlah kepada diri kita masing-masing. Berterima kasihlah kepada semua organ-organ tubuh kita. Dengan dibantu tersenyum manis lepas, senyum aja. Penuhi hati kita dengan bersyukur, berserah, menyadari kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Hadirkan kasih sayang Tuhan di dalam hati kita.
Rasakan kedamaiannya. Kasih sayang Tuhan bantu kita semua untuk melepaskan semua beban-beban, ketakutan, kekhawatiran. Santai, rileks, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Kita boleh buka mata kita perlahan-lahan. Terima kasih teman-teman, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama belajar. Dan seperti biasa, saya selalu ulang-ulang, saya bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, tapi kita sesama murid yang selalu belajar gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan di grup gitu tentang konteks ibadah, tentang konteks sabar. Jadi saya rasa kita topik besarnya tetap ya, topik besarnya adalah mengenali diri gitu. Jadi menarik teman-teman. Kebayang nggak kalau kita kehilangan handphone, kita tuh bisa panik gitu. Kehilangan uang, kita bisa panik. Pokoknya kita kehilangan apapun bisa panik gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita kehilangan diri, itu biasa-biasa aja gitu. Yang jangan-jangan udah lama nih dirinya hilang, nggak mengenal, dan seems fine gitu ya. Jadi saya rasa gimana kita belajar terus untuk mencari, menemukan, dan memaknai gitu. Karena saya selalu ulang-ulang bahwa hidup ini adalah serangkaian pelajaran gitu, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Dan apapun yang terjadi pada diri kita dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pesan penting untuk pelajaran gitu. Jadi mari kita mengizinkan diri kita untuk belajar. Kata kuncinya adalah mengizinkan diri kita untuk belajar. Bukan harus, bukan terpaksa, tapi kita benar-benar mengizinkan diri kita belajar, mengizinkan diri kita hadir utuh di sini. Karena begitu kita mengizinkan, kita akan fokus untuk hadir utuh di sini saat ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada pemaknaan yang menarik tentang konteks yang namanya ibadah gitu. Nah sekarang kita masuk dulu ke pembahasan kita yang lampau ya, yang dulu gitu, yang minggu lalu. Untuk kita review dulu sedikit gitu ya, supaya nanti berkaitan dalam konteks ibadah tuh apa sih gitu. Oke, teman-teman kita udah mulai bahas ya, bahwa secara esensial, esensi nih ya, kita bicara esensi. Nah, kita bahas log 10.000 ya, gitu ya. Jadi saya rasa kita berbicara dalam konteks si esensinya itu tadi gitu. Nah, kan kita udah bahas nih kemarin tentang ini gitu. Kita review dulu sedikit ya. Dikit aja. Supaya ada bahan untuk kita masuk ke topik pembicaraan dan pembahasan kita di malam hari ini. Sekali lagi teman-teman ada sesuatu yang mau disampaikan, chat aja ya atau raise hand, mau ikut ngobrol raise hand gitu. Pokoknya kita open to discuss gitu. Oke. Gini. Kita sadari dulu bahwa ada pertanyaan besar gitu ya, dan ini pertanyaan yang sangat klasik dan pertanyaan yang nggak akan pernah selesai sih. Tentang who am I? Aku ini siapa sih gitu. Jadi memang nanti kita mengerti dalam perspektif kesadaran, kita tuh hidup memang untuk belajar mengenal diri gitu. Nah diri sejati kita tuh apa sih gitu.
Maka dalam proses pembelajaran, itu semuanya konteksnya adalah kembali ke diri. Jadi digarisbawahi dulu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan itu urusannya sama diriku gitu. Dan semua yang terjadi itu selalu di dalam diri kita gitu. Bahkan dari mulai mata keluar ini kan semua perspektifnya datang dari dalam gitu. Nah, artinya ketika kita mulai masuk ke dalam, mengenal yang di dalam, kita akan punya fokus untuk ke dalam terus gitu. Sementara faktor eksternal itu memang biasanya menghalangi kita untuk masuk ke dalam. Kita menginginkan, menggapai, mencapai, meraih, menyalahkan, menilai gitu ya. Karena kadang kita lupa bahwa refleksi faktor eksternal itu emang yang mengundangnya adalah faktor internal. Itu udah jadi hukum gitu. Artinya kalau kita mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah tanda, segala sesuatu ini penting untuk kita baca, untuk kita pelajari dan untuk kita telaah gitu. Nah, dalam konteks ini, kalau kita berbicara tentang who am I, kita ini adalah 3 part esensialnya gitu ya. Ada tubuh fisik, ada aplikasinya, dan esensial kita adalah si spirit ini sendiri gitu. Jadi spirit ini adalah ruhani, sang hidup gitu. Maka sang hidup ini dikasih aplikasi yang namanya jiwa, dua-duanya dikasih kemasan yang namanya jasad gitu. Jadi kalau dalam perspektif even di Western, si Pierre Cardin tuh bilang bahwa we are not humans having a spiritual experience, tapi kita adalah spiritual being having a human experience. Jadi kita tuh lagi belajar jadi manusia sebenarnya. Berarti kita ini adalah ilahiyah yang sedang dibungkus oleh kendaraan jasad gitu. Jadi kalau boleh kasar cerita, kita ini makhluk surga yang lagi outbound sebentar ke bumi gitu. Kita ini makhluk langit yang lagi belajar sebentar ke bumi yang nanti mau pulang ke langit. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi karena di bumi ini banyak yang menarik, akhirnya kita lupa bahwa kita ini makhluk langit gitu. Makanya secara simpel kita ini amnesia bareng sebenarnya, lupa ingatan, lupa siapa diri kita. Lupa kesejatian kita. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor dunia yang melalaikan, melupakan, dan menarik kita untuk terus keluar gitu. Gitu ya. Nah jadi intinya sebetulnya hanyalah proses pengenalan diri gitu. Pada ujungnya adalah ke situ gitu. Nah dalam kesadaran ini, kalau saya boleh gambarkan teman-teman, kita santai aja ya pelan-pelan nih. Intinya begini. Dan saya akan refer ke Quran dan kita udah bahas kemarin tentang Quran. Quran itu didesain untuk manusia gitu. Gitu ya. Quran itu didesain untuk manusia. Jadi Quran bukan kitab umat tertentu, enggak. Karena Quran itu adalah manual buku petunjuk untuk manusia. Jadi siapapun kita manusia, Quran ini part of manual book itu gitu. Meskipun nanti kita ngerti bahwa manual book sejati itu bukan berbentuk tulisan dan huruf gitu. Karena kita udah dikasih tuh tools-nya untuk bisa menyerap manual book itu di dalam nurani kita gitu. Nah, sekarang kita renungkan begini, teman-teman. Ada satu hal yang penting untuk kita esensialkan ya. Oke, contoh ya, contoh. 32 ayat 9 gitu misalnya. Dan ini nanti kita cari referralnya di Bible, di Bhagavad Gita, itu nanti semuanya punya esensial yang sama sebetulnya. Ya. Nah, kalimatnya begini. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Bersyukur tuh lebih dimudahkan ya bahasanya, sedikit dari kamu yang sadar gitu. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang sadar. Dan orang yang sadar adalah orang yang bisa menerima realitas nanti gitu. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu supaya kita mulai menyadari tentang esensi gitu. Jadi kalau kita mau melihat dari sudut pandang ini, katakanlah kita bicara tentang Allah.
Allah ini disebut nur. Nur ini nanti kita artikan sebagai energi gitu. Maka salah satu hukum energi tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, dan dia hanya bisa bertransformasi. Jadi nanti kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk energi. Dan semua penciptaan semesta raya itu adalah energi. Jadi kita datang dari sumber yang sama gitu. Gitu ya. Bahasanya dia mengemanasikan dirinya, memproyeksikan dirinya gitu. Maka satu titik proyeksinya Tuhan itu disebut roh, gitulah kira-kira bahasa sederhananya. Jadi kalau ini disebut lautan, ini adalah satu tetes airnya. Meskipun satu tetes, esensinya tetap bagian dari lautan gitu. Gitu ya. Jadi kita nggak mungkin terpisah sama dia tuh nggak mungkin gitu. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu seperti matahari dengan sinarnya. Tidak mungkin ada sinar tanpa matahari dan matahari pasti bersinar. Makanya disebut ahad, menyatu, esa. Esa itu artinya menyatu, bukan satu gitu. Gitu ya. Nah, maka nanti kita menyadari bahwa kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal siapa Tuhanmu. Maka diri adalah kitab suci paling penting untuk kita selalu baca gitu. Makanya proses pendalaman mengenal diri itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Nah, dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang siapa diri kita ini adalah roh atau ruh yang dikasih kemasan jasad gitu intinya. Nah, karena kita mau belajar di bumi, maka kita perlu aplikasi yang bisa kompatibel sama bumi. Salah satu aplikasi pembelajarannya namanya adalah jiwa gitu. Makanya tadi dikatakan, setelah disempurnakan, kita dikasih aplikasi, kita dikasih tools. Nomor satu namanya pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Hasil dari dengar, lihat, dan pikir itu akan ada di dalam konteks yang namanya jiwa. Makanya ini nanti isinya memori salah satunya. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikir, itu akan menentukan bagaimana struktur jiwa kita, bagaimana penjiwaan kita gitu. Gitu ya. Nah, nanti kita mengerti gitu bahwa, oh oke, setidaknya ada knowledge dulu. Karena ini adalah sesuatu hal yang harus dialami sebetulnya. Pengalaman ketuhanan ini bukan pengalaman indrawi, bukan pengalaman visual, tetapi nanti masuknya ke dalam konteks yang namanya rasa gitu. Karena nanti konteksnya dia itu konteksnya adalah zat gitu. Maka semuanya hanya bisa masuk dalam kondisi atau konteksnya namanya adalah rasa gitu. Gitu ya. Makanya kita belajar untuk bisa mengalami rasa. Karena yang kita tahu itu hanya akan menjadi bekal-bekal pengetahuan. Jadi beda antara tahu dan mengalami, itu beda. Contoh, saya sering nanya gini, Allah tuh dekat apa jauh? Itu banyak orang langsung bilang aja, dekat. Ya, tahu dari mana? Tahu dari pengajian gitu misalnya. Oh oke, berarti dia baru dalam ranah tahu. Orang yang tahu teori gula belum tentu merasakan manisnya gitu. Maka untuk bisa merasakan manis, ya gulanya harus dialami. Maka tahu rasanya manis. Kalau udah tahu rasanya manis, udah nggak penting lagi teori gula, gitulah kira-kira. Makanya kita perlu knowledge, pengetahuan. Makanya pengetahuan akan mendorong kita untuk menuju kepada pengalaman. Itulah kenapa kita jangan berhenti belajar. Makanya nanti dalam perspektif iman, orang yang beriman adalah nomor satu, dia punya pengetahuan. Dia punya knowledge gitu. Di mana pengetahuannya dicampur dengan yang namanya kesadaran. Nah,
Jalan untuk dari faktor eksternal menuju internal, itu banyak metode gitu. Banyak metode inilah yang disebut nanti namanya adalah agama, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman kita sadari dulu ya bahwa agama itu adalah jembatan, bukan titik sampai gitu. Artinya orang beragama adalah menggunakan jembatan metodologi agama itu untuk sampai ke titik tujuan. Titik tujuannya adalah Tuhan gitu. Nanti dalam beberapa tradisi nama Tuhan beda-beda. Dalam tradisi Islam disebut Allah, disebut Yesus, disebut Yahweh, disebut Sang Hyang. Itu semuanya hanya simbol gitu. Nah kalau kita sibuk hanya di simbol dan di penamaan, di kulitnya, kita nggak akan dapat gula manisnya gitu. Nah menariknya, kadang nggak ngerti mana jembatan dan mana titik sampai. Yang akhirnya baru di jembatan itu ngerasa sampai gitu intinya. Gitu ya. Makanya banyak jalan menuju Tuhan. Jadi kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan menuju kepada Tuhan. Dan nanti jalannya itu adalah private masing-masing. Nggak akan ada yang sama. Dan jalan ini tuh nggak bisa diwakilkan, dan kita memang harus mengalaminya sendiri gitu. Gitu ya. Makanya sebelum kita menemukan jalan kita masing-masing, kita boleh pakai jalan dulu yang bareng-bareng lah ada gitu. Makanya ada agama gitu intinya. Nah ketika nanti mentok di agama, akhirnya nanti jadi berantem mana agama yang terbaik gitu misalnya. Padahal semua metodologi untuk kita semua nggak ada yang sama, 100% tuh nggak ada. Itulah kenapa Tuhan menciptakan perbedaan. Karena perbedaanlah kita belajar untuk saling mengisi satu sama lain gitu. Gitu ya. Makanya beragama belum tentu berspiritual. Orang yang religius belum tentu memiliki kepahaman kesadaran spiritual yang baik gitu intinya. Nah, makanya pembelajaran ini lintas agama gitu. Karena kita belajar tentang ketuhanan. Nah, artinya kalau kita belajar tentang ketuhanan, jalan manapun titik sampainya sama kok. Kenapa? Orang kita titik startnya juga sama gitu. Kan lucu ya teman-teman kalau kita titik startnya sama dari dia, mau pulang ke dia, sumbernya sama, titik akhirnya sama, kenapa jadi berantem gara-gara identitas gitu. Nah nanti di situ ada ego sih memang. Karena nanti ego itu kaitannya sama belief system kita, kepercayaan kita. Dan semua belief system itu diinstalkan. Nah disitulah nanti kita penting untuk belajar terus, menganalisa, menggunakan akal, yang konteksnya adalah bagaimana kita terus-menerus berjalan menuju kepada kesejatian diri, gitu kira-kira. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kenapa kita perlu knowledge? Kan sekarang kadang-kadang ngerjain sesuatu nggak tahu knowledge-nya. Konteksnya hanya menjalankan dogma misalnya. Pokoknya kalau orang Islam harus sholat. Kalau nggak dosa, udah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya gitu aja. Pertanyaannya gimana kita mau sadar kalau kita nggak benar-benar tahu apa yang kita kerjain gitu. Makanya penting banget untuk berbicara tentang why. Kenapa sih gitu. Karena banyak orang yang tidak menikmati sholatnya karena nggak ngerti sholatnya untuk apa. Makanya banyak orang tua cerewet nyuruh anaknya sholat, kesal anaknya nggak sholat. Kenapa? Karena dia nggak ngerti untuk apa gitu. Dan kalau kita ngerti ini tujuannya untuk apa, reasoningnya jelas, kita bisa menikmati gitu. Terutama hidup gitu ya. Dan hidup itu adalah serangkaian pembelajaran untuk kita pelajari setiap saat. Nah esensinya kurang lebih begitu teman-teman. Nah jadi di awal kemarin kita udah bahas bahwa kita tuh bukan hanya tubuh fisik gitu. Kita dikasih jiwa, psychological self kita. Di situ ada pikiran, perasaan, emosi, memori gitu. Tapi pikiran, perasaan, memori, emosi itu bukan diriku. Karena akulah
sejati adalah sang ruh. Nanti sang ruh ini bisa kita sebut sebagai sang kesadaran yang menyaksikan gitu. Gitu ya. Makanya semua ritual itu hanya untuk menghantarkan kita menuju kepada kesadaran. Mau dalam tradisi agama apapun, semua ritual hanyalah pendisiplinan diri untuk menuju kepada kesadaran gitu. Makanya perlu understanding di situ. Perlu pemahaman di situ gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Karena ini ada rangkaian sama ibadah, sama kesabaran, sama apapun gitu. Ya, kita bicara dulu dari awal mula. Ya, mungkin ini agak loncat karena memang topiknya juga loncat. Jadi pokoknya kita santai aja, mengalir, rileks. Yang penting kita mendapatkan sesuatu dari diskusi ini gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, teman-teman. Ini gampangannya aja ya, simpelnya aja, supaya gampang dulu untuk menganalisa gitu. Ya, nanti pelan-pelan kan kita ngerasain. Jadi gampangan ya. Allah tuh ceritanya mau bikin yang namanya panggung sandiwara, PS aja namanya. Oke? Di mana yang namanya panggung sandiwara, di sini perlu aktor sama aktris. Gitu ceritanya. Berarti untuk menjadi aktor dan aktris dalam panggung sandiwaranya Tuhan, karena dia adalah sang sutradara agung yang sudah menciptakan skenario terbaik gitu intinya. Nah ya, ini analogi simpel dulu untuk kita bisa belajar lebih dalam. Untuk gampang aja dulu. Supaya memudahkan bagaimana kita menerima pembelajaran gitu. Karena begitu kita mulai menyadari ini aja, nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup gitu. Itu ya. Karena ketidakbersyukuran karena ketidakmengertian. Ketidakmengertian karena tidak belajar. Jadi kebersyukuran seseorang akan berbanding dengan pengetahuannya. Kenapa kita bisa marah? Karena kita nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita nggak belajar. Dah, begitu kita makin belajar, makin ngerti. Maka marahnya makin berkurang pasti. Berarti kalau ada orang yang bikin kita marah, itu sinyal bahwa kita penting untuk lebih belajar. Gitu maksudnya. Jadi jangan benci sama orangnya. Tapi baca pesannya. Kenapa saya masih bisa marah, masih bisa mengeluh, masih bisa benci, masih bisa iri, masih bisa dengki, bahkan dendam? Ada pembelajaran yang harus di-upgrade gitu. Makanya semuanya bentuknya adalah pembelajaran. Jadi kalau mulai bangun tidur kita udah masang mindset mau belajar apa nih pagi hari ini, itu akan lebih antusias. Kenapa? Karena apapun yang datang itu kita akan alami sebagai pelajaran gitu. Kan belajar itu mengasyikkan bagi yang antusias gitu. Makanya antusiasme itu penting banget. Makanya teman-teman kita punya spirit belajar kayak gini, itu rezeki besar gitu. Rezeki banget gitu, kita mau belajar, mau membuka lagi, mau belajar lagi, itu rezeki yang kadang-kadang kita remehkan, karena mindset rezeki kita tuh materialistik banget gitu biasanya. Padahal punya materialistik banyak tanpa punya kesadaran, stres juga kok gitu. Berat juga kok gitu. Gitu ya, makanya nanti dalam perspektif apapun, pembelajaran tertinggi itu namanya wisdom, bijaksana. Bahasa Arabnya disebut hikmah. Jadi kalau hikmah yang kita punya dulu, habis gitu nanti kita punya apa-apa, mau uang, mau harta, mau apa, itu aman. Tapi kita mau punya uang, punya harta, punya title, punya jabatan, tanpa wisdom, semua jabatan hartanya yang akan menjajah kita gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa kenapa sih hikmah dijadikan rezeki yang paling besar. Karena kesadaran. Bukan uang yang memiliki kita. Bukan uang yang dalam konteks ya, jadi menggerogoti kita. Tapi kita yang mengontrol gitu. Kan sekarang ada memiliki uang atau dimiliki uang. Dua hal yang berbeda gitu. Memiliki jabatan atau dimiliki sama jabatan. Nah nanti tadi ada proses tentang kemelekatan. Yang akhirnya apa? Tanpa wisdom, semuanya akan melekat.
Semakin melekat, jiwanya pasti semakin kotor dalam tanda petik. Semakin jiwanya kotor, semakin nggak akan bisa menembus dinding rohani gitu. Makanya segala yang melekat akan menutup jalan keruhanian. Makanya penting untuk melepaskan kemelekatan, detachment. Jadi nanti kita ngerti bahwa hidup juga adalah serangkaian melepaskan kemelekatan. Karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita dari kecil tuh diajar melekat memang. Dan melepaskan kemelekatan itu penuh dengan yang namanya penderitaan. Makanya dalam pendapat filsafat, hidup itu adalah rangkaian penderitaan. Tetapi bukan untuk menderita gitu kira-kira. Karena kalau udah melekat banget untuk dilepas, tuh susah, sakit gitu. Makanya salah satu kembali jalan menuju Tuhan itu adalah melalui jalur penderitaan. Jadi agak jarang ya teman-teman, orang yang mau serius belajar Tuhan, rohani di wilayah ketika dia punya uang banyak, happy-happy banget, senang-senang banget. Lupa tuh, semua orang rata-rata yang belajar serius untuk menuju sini, udah ditipu, udah disakiti, udah sakit berat, baru tuh ke sini. Kenapa? Karena suffering call us back home gitu. Oh ternyata penderitaan juga adalah sinyal-sinyal untuk kita pulang, gitu kira-kira. Akhirnya nanti kita punya perspektif berbeda tentang penderitaan, bukan buruk gitu. Sakit bukan buruk, kehilangan bukan buruk. Tapi ternyata adalah kasih sayang Tuhan yang menyamar. Menyamar untuk apa? Membawa kita melepaskan kemelekatan. Karena kalau masih melekat, berat di bumi gitu. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini mau pulang kan. Kalau kita ini mau pulang berarti di sini sementara gitu. Saya suka nanya iseng gitu. Kita udah termasuk orang-orang yang kangen pulang belum? Gitu kira-kira. Sebanyak banget yang jawabannya boro-boro mikir kangen pulang, mati aja takut gitu misalnya. Berarti jangan-jangan kita nggak ngerti apa itu hidup, apa itu mati. Masih banyak yang menganggap bahwa kematian itu akhir gitu misalnya. Padahal ini jembatan menuju kepada for the next life gitu. Maka orang yang berdamai dengan kematian adalah orang yang bisa berdamai dengan kehidupan. Kenapa orang takut mati? Simply, dia takut kehilangan apa yang dia kumpulkan. Berarti ada kemelekatan yang besar gitu. Makanya hidup adalah serangkaian pelepasan kemelekatan-kemelekatan untuk kembali utuh kepada Dia. Dan nanti kita bisa mengambil banyak pembelajaran dalam kehidupan ini gitu. Sampai sini oke, teman-teman? Clear? Teman-teman jangan serius-serius gini dong. Santai aja. Pokoknya nggak boleh serius ya. Sungguh-sungguh oke, tapi jangan serius, santai. Mau sambil ngopi, sambil makan, sambil cemil-cemil, santai pokoknya ya. Pokoknya kita enjoy. Aman ya? Sip ya. Link grup, ya nanti link grupnya ada di, nanti mungkin kalau ada teman-teman yang di grup boleh dibantu ya. Ini ada yang nanya link grup, boleh. Clear, sip, terima kasih. Oke, bismillah ya, ini pemanasan dulu pokoknya. Nah, sekarang kita renungkan begini teman-teman, kita ulang nih. Ya, kita ulang ke analogi awal dulu. Supaya mudah-mudahan setelah ini banyak hal yang bisa diterima gitu dalam hidup. Karena kesulitan hidup sesimpel banyak menolak realitas, udah aja. Kita banyak dijajah oleh pengetahuan kita banyak dijajah oleh memori kita banyak dijajah oleh ekspektasi kita. Sehingga hal buruk dalam hidup terjadi hanya segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Pertanyaan, berarti masalahnya realitasnya atau keinginan? Keinginannya. Makanya banyak mau, bebannya juga banyak gitu. Makanya kan sama ya di fisika juga beban sama gaya itu seimbang. Jadi banyak gaya, banyak beban aja gitu kira-kira. Nah, sekarang kita renungkan bahwa keinginan-keinginan kita yang penting untuk kita telaah dan analisa gitu. Karena at the end, begitu kita menyadari keinginan kita, beda dengan kebutuhan gitu. Butuhnya 1, pengennya 5. Udah 5, di pikirannya ada 10. 5, ngerasa nggak punya apa-apa gitu. Terus mengembang. Nah, akhirnya nanti kita nggak menggunakan bersyukur atau kesadaran tadi yang lupa gitulah kira-kira. Ya.
Oke, saya rasa sementara itu dulu. Nah, sekarang pertanyaan. Pernah nggak kita merenung, kenapa aku ada? Why me? Kan toh kita nggak request untuk ada, nggak minta dilahirkan di rahim ibu siapa. Even maaf ya, saya juga nggak milih jadi orang yang agamanya Islam gitu. Nih ibu saya ada di sini, tiba-tiba ibu saya ngasih agama aja, misalkan. Jadi kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya Katolik hari ini, gitu ya. Dan nanti kita mengerti bahwa keberadaan ini penting untuk direnungkan. Makanya awal mula, dialah yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir ini penting untuk kita renungkan gitu. Ya karena pada puncak pemikiran, kesadaran, ini pasti salah satu pertanyaan yang ada dalam hidup sih. Kenapa saya ada ya? Gitu. Ya kalau belum pernah mikir gini nggak apa-apa juga. Nanti pelan-pelan ke situ gitu. Kenapa ada aku ya gitu. Kenapa aku hadir ya gitu. Nah salah satu penjelasan. Apakah berarti agama itu juga konsep yang ditanamkan oleh manusia? Lah kan semua agama juga datang dari manusia ya. Ya nanti kita ngerti. History of religion nanti kita ngerti. Kan agama itu jembatan. Gitu ya. Dalam konteks jembatan berarti nanti kita melihat bahwa segala sesuatunya konteksnya adalah sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri gitu. Ya, makanya nanti kita ngerti konteks agama itu apa sih gitu. Makanya beragama dan bertuhan itu dua hal yang berbeda. Agama itu jembatan, Tuhan itu titik sampainya. Contoh aja ya, nih sekalian mumpung ada pertanyaan. Makasih pertanyaannya. Kita lihat di 23 ayat 52 misalnya. Contoh aja, simpelnya begini. Kalau para nabi dan rasul ditanya, wahai para nabi dan rasul, agamamu apa? Jawaban mereka simply cuman gini. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama kamu semua. Mereka cuman mengatakan tauhid, bukan merek gitu. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Air mineralnya sama, jadi aqua, amidis, le minerale, itu urusan merek gitu. Karena dengan perbedaan peradaban, perbedaan culture, perbedaan segala sesuatunya, itu kaitannya dengan konteks yang namanya agama. Jadi teman-teman harus bisa bedain dulu mana agama Islam, mana Islam. Karena orang yang beragama Islam belum tentu Islam, gitu. Karena Islam tidak terletak pada konteks yang namanya identitas. Gitu ya. Oke. Sip ya. Ini nanti pertanyaannya Mbak atau Ibu Prahesti nanti akan otomatis kejawab. Ya, satu-satu ya. Oke. Sekarang kita renungkan dulu ke sini. Kalau kita mulai menyadari ya, teman-teman. Saya ulang dulu ya, supaya kita sadar dulu gitu. Supaya kita awalnya ngerti dulu gitu. Jadi to be simple, ketika Tuhan mau bikin panggung sandiwara, dia perlu aktor aktris. Kalau mau masuk ke panggung sandiwara Tuhan, ya aktor sama aktrisnya harus qualified, harus memenuhi syarat dan ketentuan. Harus lulus seleksi, gitulah kira-kira. Tar saya balikin dulu ke sini ya. Nah, intinya harus lulus seleksi gitu. Berarti kalau kita berbicara dalam konteks lulus seleksi, kalau kita berbicara dalam konteks apa ya, ada proses seleksi untuk mengisi panggung sandiwaranya Tuhan, gitu intinya. Kan kalau kita sadari teman-teman, kita semua yang terlahir ini adalah siapapun yang lulus dari seleksi alam. Oke, contoh ya, contoh. Nih, di 23:12 tuh bilang gini, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Ya, bukan dari tanah loh ya, saripati tanah.
Kenapa saripati tanah? Karena saripati tanah itu yang akan membawa protein, membawa energi. Itulah yang nanti akan menjadi sumber sperma ayah kita. Maka sumber sperma itu nanti membuahi ovum. Maka dalam 300 juta sperma itu yang jadi satu gitu. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, baru tuh proses. Segumpal daging. Segumpal daging itu jadikan tulang belulang dan seterusnya. Disitulah proses yang namanya penciptaan. Jadi, kebayang nggak kalau kita berbicara dalam konteks kita bisa hadir dan ada, kesempatannya 1:300 juta kesempatan. Kalau kemarin ada yang war tiketnya Coldplay, dan dia dapat tiketnya, dia war 1 berbanding berapa juta orang, bayangin. Sekarang ini 1:300 juta kesempatan terpilih untuk mengisi panggung sandiwaranya Tuhan, berarti siapapun yang hadir hari ini memenuhi seleksi dari banyak hal dan kita yang terpilih. Betul nggak teman-teman, ibu bapak? Jadi saat ini kita mau nganggap kita sejelek-jeleknya, serendah-rendahnya, sesusah-susahnya, you are the one. Anda adalah yang terpilih. Berarti kalau yang terpilih yang the best nggak kira-kira? The best lah. Cuman karena nggak ngerti ini, kita suka merendahkan diri gitu. Ya aku tuh gini, aku tuh gitu. Kenapa merendahkan? Karena dinilai sama faktor eksternal. Di situ ada membandingkan. Maka salah satu orang yang stres adalah terlalu banyak membandingkan. Di mana kita nggak mungkin bisa dibandingin sama siapa-siapa. Nggak bisa. Orang kita semua unik kok. Emang ada yang sama? Sekembar-kembarnya nggak mungkin 100% sama. Semuanya unik. Jadi sadari dulu teman-teman, kita semua limited edition-nya Tuhan. Titik. Dah, nggak ada duanya. Sok nyari ada duanya yang kayak kita. Nggak ada. Nggak mungkin ada. Kalau limited edition kan berarti berharga banget gitu intinya. Cuman kita nggak bisa menghargai gitu aja. Kenapa? Overthinking. Kenapa? Over expectation. Kenapa? Ya nggak kenal sama dirinya. Gimana mau menghargai orang lain kalau kita nggak menghargai diri kita gitu. Makanya dalam perspektif self-love itu penting banget. Orang yang sering memarahi orang lain adalah orang yang sering memarahi dirinya sendiri. Orang yang sering curiga sama orang lain adalah orang yang sering curiga sama dirinya sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah, sok. Kalau lagi bercermin, yang dilihat pasti jeleknya dulu, kurangnya dulu, nggak bagusnya dulu, komplainnya dulu. Kurangnya apa ya? Jeleknya apa ya? Nggak bagusnya apa ya? Gitu. Nah sekarang gimana kita mau menerima orang lain kalau kita nggak menerima diri? Karena begitu kita tidak berdamai dengan diri sendiri, nggak mungkin damai sama orang lain. Nggak bisa. Maka di surat 66 ayat 6 ada kalimat, peliharalah dirimu baru keluargamu. Ini ada cerita dari pepatah Cina kuno, teman-teman. Waktu aku muda, aku berharap bisa mengubah dunia, dia bilang. Ternyata begitu aku setengah tua, aku tidak berhasil merubah dunia. Ya udah, pas setengah tua, aku mau merubah sekampungku aja deh. Pas makin tua, sekampung ini juga nggak ikut berubah. Ya udah mendekati lebih tua lagi, aku mau merubah keluargaku aja deh. Pas lebih tua lagi, dia menyadari keluarganya nggak ikut berubah juga. Semakin tua dia mulai menyadari nggak berhasil. Ya udah deh, aku mau memulai merubah diriku aja. Meskipun udah agak telat sih, gitu kira-kira.
Di situ dia menyadari, coba aja kalau dari dulu saya merubah diri, pasti keluarga saya ikut berubah, pasti kampung saya ikut berubah, pasti dunia ikut berubah gitu. Makanya kalau Rumi bilang, waktu dulu saya pintar, saya pengen merubah dunia, tapi begitu saya wisdom, begitu saya mulai bijaksana, saya makin pengen merubah diri gitu intinya. Jadi teman-teman, yang penting untuk kita sadari adalah semua urusan kepada diri kita. Nggak ada yang bisa bikin kita happy, nggak ada yang bisa bikin kita marah, nggak ada yang bisa bikin kita benci. Semuanya adalah diri. Dan kita kembali kepada sadar bahwa kita semua unik. You are the best creator. Titik. Ya nggak ada duanya. Makanya kita tuh nggak bisa dibandingin sebenarnya. Nggak valid ngebandingin diri kita sama orang lain tuh nggak valid. Kenapa? Nggak apple to apple. Kalau kita mau menilai orang lain, cari yang percis sama kita 100%. Dan nggak akan ada yang nemu. So that's why nggak usah ngebandingin. Orang beda kok. Pendidikannya beda. Pengetahuannya beda. Kesadarannya beda. Terus kita ngejudge, ngejelekin orang. Membandingkan. Kan nggak apple to apple gitu. Dapat ya? Sampai sini ya. Jadi nomor satu kita ngerti dulu nih. Kesempatan kita datang ke sini tuh kecil banget teman-teman. Kalau saya cuma berlomba berdua sama teman saya 50-50 nih. Kalau nggak saya yang menang, dia yang menang, udah. Tapi kalau pesertanya 300 juta, ikutan idol, yang ikut 300 juta orang, yang keterima satu, dahsyat nggak kira-kira? Kurang dahsyat apa coba? Makanya nanti Tuhan bilang, kenapa kamu banyak mengeluh sih? Gitu. Oh, nanti juga diulang-ulang. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Gitu. Jadi jangan-jangan selama ini kesulitan, keterpurukan apa, bukan datang dari mana-mana. Kita yang meng-create itu gitu. Tapi mungkin kita create-nya nggak sadar. Dan ketidaksadaran itu yang membuat kita berputar-putar di wilayah yang sama gitu. Makanya kadang perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu teman-teman. Jadi kejeduk tuh penting gitu. Kalau teman-teman ada di ruangan gelap, nggak mungkin lari-lari. Pasti selangkah. Kenapa? Takut nabrak. Maka kalau kita sedang mendapatkan kegelapan dalam hidup, itu suruh waspada gitu. Karena hanya dalam kegelapan total lah, satu titik cahaya itu akan sangat bermakna buat kita. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan dapat nih. Nah, sekarang kita renungkan. Kita bicara dalam sebuah proses. Teman-teman, kita tuh lahir ya. Lahir. Tapi kita mulai menyadari konteks lahir ini dari kesadaran. Lahir itu artinya masuk ke dimensi lain. Ya, jadi bukan brojol bayi, lahir bayi, oke. Tetapi itu adalah another dimension. Ya, secara singkat, kita semua terlahir dari rahim. Maka ada alam rahim, ada alam dunia. Maka ketika tadi dikatakan, jadi nanti Tuhan nitipin di perut ibu kita, gitu. Karena perut ibu kita, wahana tempat kita melakukan perjanjian sama Tuhan, gitu. Makanya disebut rahim. Makanya jangan lupa, mitokondria kita tuh datang dari ibu kita. Makanya dalam perspektif ini, ibu tuh punya peranan penting. Tapi bukan berarti ibu bapaknya ini dibanding-bandingin. Bukan, nanti kita ngerti. Gitu ya, nanti kita ngerti. Oke. Nah, ini saya rasa yang penting untuk kita sadari dulu nih. Ada perpindahan dari alam rahim, alam cahaya, menuju kepada dunia. Dunia itu alam gelap namanya. The darkness. Dalam tanda petik ya, nanti kita ngerti.
Dan kita bukan memiliki negasi negatif gitu ya pada dunia, bukan. Nanti kita ngerti. Makanya nanti kita ngerti kenapa bayi yang terlahir nangis gitu. Karena yang asalnya bercahaya, dia masuk ke alam kegelapan gitu. Makanya perjalanan kita adalah zulmatin, dari gelap menuju kembali kepada nur, kepada cahaya gitu. Karena begitu lahir, ke 100% ilahiyahnya udah langsung ketutup gitu. Ya, nanti pelan-pelan kita ngerti ke situ, pelan-pelan ya. Yang penting sekarang kita ngerti dulu prosesnya. Karena nanti kita mau menjawab apa itu ibadah, apa itu sabar gitu. Ya. Sholat bagian dari ibadah, tapi orang sholat belum tentu ibadah, teman-teman. Puasa bagian dari ibadah, tapi orang puasa belum tentu ibadah. Karena ibadah itu pemaknaannya adalah mengabdikan diri. Mengabdi. Ya nanti kalau dalam perspektif singkat, mengabdi ke siapa? Mengabdinya ke Tuhan. Nanti kita ngerti apa sih realitasnya. Ya, simple. Ibadah itu bukan apa yang kita lakukan, bukan. Tapi ibadah concernnya adalah sikap hati ketika kita melakukan. Itu yang paling penting. Contoh ya, contoh. Waktu kita ibadah, kalau sikap hatinya mengarah kepada ego kita, mau dia sholat 5 kali sehari, tapi sholatnya menuhankan egonya. Mau karena kelihatan soleh, mau karena dapat pahala, mau karena takut dosa, mau karena apapun, itu hanya di wilayah digerakkan atau ditundukkan oleh egonya. Jadi kasarannya gini teman-teman. Waktu kamu ngerjain sesuatu, siapa yang jadi bosnya? Udah gitu aja. Kalau bosnya adalah ego, bukan ibadah namanya. Tapi kalau bosnya adalah Tuhan, itu namanya ibadah. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah sikap hati ketika kita melakukan. Itu yang disebut dengan konteks yang namanya pengabdian. Karena hari ini banyak orang mengabdi kepada egonya, bukan kepada Tuhannya. Makanya di iftitah dipisahin. Inna solati, wa nusuki, wa mayaya, wa mamati. Inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku. Nggak disatuin. Kenapa? Orang sholat belum tentu ibadah. Kenapa? Karena sikap hatinya bisa merujuk kepada kepentingan dia. Gitu. Jadi even saya lagi meeting, kita lagi meeting, tapi bosnya adalah Tuhan, maka meetingnya adalah ibadah. Petani yang sedang mencangkul, bosnya adalah Tuhan, mencangkulnya adalah ibadah. Gitu. Makanya agak menarik nih kalau sekarang kita mendikotomiskan ibadah. Lagi meeting, azan bunyi. Beres dulu meetingnya, kita ibadah dulu. Lah, emang lagi meeting tadi nggak ibadah ya? Gitu kira-kira. Dapat ya? Nah, nanti kita mengerti pengabdian ini gimana gitu. Makanya 5156, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan semua hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi kepadaku ini banyak sekali faktornya. Nanti kita ngerti. Tapi sesederhana mengabdi kepada dia, secara sederhana kita semua mengabdi kepada skenario yang sudah diberikan kepada kita. Itu poin pentingnya. Karena hari ini banyak orang yang tidak mengabdi kepada skenario hidupnya. Jadi kasaran kata, Tuhan udah ngasih skenario ke kita, begitu kita lahir, bikin skenario sendiri gitu. Karena dianggap bahwa skenario itu lebih baik daripada skenario-nya Tuhan. Makanya hidup tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, ini kita bikin kayak film ya, ke tengah dulu, ke akhir, ke depan gitu ya. Supaya nggak ngantuk ya, gitu. Masih oke teman-teman? Clear ini? Tuh kalau online gitu tuh nggak tahu respon ya.
Kalau lagi offline enak gitu, wajah-wajah bingungnya kelihatan, wajah-wajah nggak ngertinya kelihatan. Tapi oke ya, sip. Dah, yang penting sekarang ngerti dulu bahwa I am the one. Gitu. Tapi hati-hati, confident boleh, overconfident jangan gitu ya. Yang bahaya overconfident tuh, bahaya gitu. Kalau overconfident juga repot. Pokoknya kayak lagu dangdut lah yang disebut, yang sedang-sedang aja gitu. Yang tengah-tengah aja lah yang aman gitu. Ya, jangan over, jangan under gitu. Stres tuh penting loh. Over stres yang jangan. Kalau nggak ada stres nggak maju kita gitu. Oke. Ini saya jam 9.15 ada. Oke ya, nggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut nih. Berarti ketika dalam konteks di alam cahaya ini, kita mau diturunkan untuk belajar, makanya di alam dunia kita dikasih jasad ceritanya. Nah, teman-teman, saya rasa ini penting kita tahu dulu gitu. Proses penting di sini nih. Inilah tempat di mana kita bikin MOU sama Tuhan. Bikin perjanjian sama Tuhan. MOU sama Tuhan bahasanya syahadat. Bermusyahadah. Bersaksi. Gitu kira-kira. Clear ya? Jadi sadari dulu nih. Sadari dulu. Oh ya, ini ada yang dari Papua ya. Selamat malam Papua. Di Papua udah jam 11. Semangat ya. Oke, nanti kita coba lebih early ya. Yang di Papua udah mau ngantuk-ngantuk nih kayaknya. Makasih Bang udah hadir. Thank you. Oke. Nah, kan nggak mungkin ya teman-teman. Di mana-mana, nih pengalaman saya di The Master RCTI nih. Waktu dulu mau jadi pesulap di The Master, itu audisi dulu. Dari ratusan kepilih lah gitu. Setelah teraudisi, kan mau masuk tuh. Kan nggak mungkin nggak ada kontrak ya. Karena harus jelas job desk-nya apa. Kalau bahasa sekarang hak dan kewajiban gitulah kira-kira. Ya kadang-kadang kita tuh suka ngomong hak dan kewajiban gitu ya. Hak apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, nanti kita ngerti gitu. Dalam konteks, berarti kan saya harus tahu dong. Saya mau memerankan apa, bagaimana, durasinya, dan seterusnya gitu kira-kira. Maka kita penting untuk tahu dulu, kita semua datang ke sini, ada perjanjian hidup dalam tanda petik. Makanya disebut syahadat, bermusyahadah, bersaksi. Jadi siapapun yang lahir itu bersyahadat, siapapun bersyahadat dalam esensi ya. Karena nanti habis syahadat esensi biasanya jadi syahadat basa-basi gitu, cuman ngomong gitu. Itu ya kira-kira. Maka ketika kalimat ini hanya diucapkan tanpa sebuah pemahaman ya jadi bunyi gitu. Teman-teman maaf ya, burung beo diajarin syahadat, bisa nggak bunyi? Bunyi. Terus kalau si abu sama burung beo dua-duanya cuman bunyi, apa bedanya saya sama burung beo? Gitu kira-kira. Maka kenapa dalam rukun Islam nomor 1 musyahadah? Baru sholat gitu. Ya, nanti kita dalamin ini. Sip. Bismillah ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Di surat 7, 172. Nih kalimatnya gini. Di sini kalimatnya aja ada kata-kata waiz. Waiz itu artinya remembering. Ingatlah. Berarti kalau di sini ngomong ingatlah, pasti banyak yang lupa gitulah kira-kira. Udahlah lupa aja udah pasti gitu. Ya, simpelnya gitu. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Dan di situ ada deal-dealan ceritanya. Alastu birobikum. Hei calon yang akan menjadi aktor aktris, saya sutradara ya. Gitu ceritanya.
Terus si calon loh ya, baru calon nih. Si calon aktor aktris itu bilang gini, Alas tu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Si calon aktor aktris ini ngomong, Qalu bala syahidna. Tentu saja, engkau adalah skenario hidupku. Engkau adalah Tuhan, gitu kira-kira. Deal, deal. Bersaksi, sip. Siap ngikutin skenarioku, siap. Ya, semuanya gitu. Makanya kita diizinkan lahir. Ya, ini untuk simpel dulu ya, teman-teman ya, supaya kita dapat gambaran gitu. Nanti dalam-dalamannya nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi nggak mungkin sekarang yang lahir kalau nggak melalui tahap perjanjian ini gitu. Ya, berarti kita ada MOU, ada gampangannya ya, ada perjanjian, ada semuanya, structure semuanya ada di situ gitu. Berarti kita semua lahir udah pakai janji nih. Janjinya apa? Agar kamu tidak mempersekutukan aku, agar kamu tidak menjalankan skenario lain selain skenario aku, gitulah bahasanya. Makanya teman-teman kalau pernah dengar, kenapa Tuhan gak suka orang musyrik? Suka ada yang jawab, karena gak suka diduain misalnya. Lah, mau diduain, ditigain, Tuhan maha besar aja gitu, nggak ngaruh. Bukan. Kenapa Tuhan gak suka sama orang musyrik? Karena Tuhan gak suka sama orang yang melanggar perjanjian. Itu aja. Karena kamu pernah janji sama aku. Gitu ya. Supaya gampang, nanti kita sadari. Ini ada yang bilang termasuk orang cacat. Nah, nanti kita ngerti cacat itu apa. Kita hanya melihatnya cacat karena nggak sama secara populer. Jadi kita ngomongnya cacat gitu. Karena nanti yang terlahir itu selalu sempurna dalam skenario Tuhan. Gitu ya. Pasti ada maksud tertentu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, teman-teman, simpelnya gini ya. Simpelnya aja. Jadi sebelum kita masuk ke si panggung sandiwara ini, dari alam rahim tadi, mau masuk ke sini. Oke? Berarti di sini ada apa? Musyahadah bersaksi, MOU. MOU ini surat kontrak kerja dalam tanda petik. Jadi di MOU ini udah ada semua skenario A sampai Z. Oke? Tapi nanti kita ngerti bahwa skenario ini, skenarionya dinamis gitu. Makanya kadang orang salah mengartikan tentang takdir. Ah, udah takdir jadi bodoh. Enggak, kamunya aja nggak mau belajar gitu ya kira-kira. Ini jangan nyalah-nyalahin takdir gitu. Ya. Jadi skenario itu blueprint lah. Gampangannya gitu. Nanti kita dalamin pelan-pelan. Jadi udah dijanji antara Tuhan sama kita, Abu kamu lahir segini, nanti rezekinya gini, sakitnya ini, nanti ketemu ini, nanti ini, itu, ina, itu, ina, itu, ina, itu, ina, itu. Semua A sampai Z, kamu oke di A, oke di B, oke, sampai Z, semua oke, tanda tangan. Proof, deal ya, sip. Berarti sebelum kita mau berperan, kita sudah mengiyahkan semua skenario Tuhan. Yes, deal, oke, saya akan mengikuti skenario ini semuanya. Dan ini menjadi takaran hidup gitu pada akhirnya. Nah teman-teman, ini untuk gampangannya ya, sekali lagi untuk gampang. Satu aja yang kita nggak okein, nggak jadi tuh datang. Bisa keguguran lah, bisa apapun, nggak jadi aja. Apapun. Karena berarti secara mudah, untuk mudahnya aja ya, siapapun yang datang, ini A sampai Z udah ditandatangan, oke, intinya adalah, Tuhan, saya siap menerima skenario ini. Oke ya. Makanya hidup itu hanya menerima realitas yang sudah diskenariokan sama Tuhan. Dan masing-masing kita nggak ada yang sama. Jadi kalau sekarang banyak konflik, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, wah itu ditolak terus semua. Padahal di awal kita udah deal-dealan mau nerima gitu. Kan konsekuensi ya, begitu kita mau kerja,
interview sama atasan, siap ya, gajinya segini, jam kerjanya segini, deal, deal. Udah, that's the rules. Keluar dari MOU, chaos pasti gitu. Sampai sini oke ya, teman-teman. Ini ada yang pertanyaan nih, bagus nih. Berperan jahat, nah nanti kita ngerti. Jahat itu apa? Ya, nanti kita ngerti. Oke. Nah, berarti kita ngerti dulu bahwa semua apapun perjalanan ilahi rojiun tadi, mau pulang tadi, semuanya dalam skenario besar grand design sang sutradara agung. Siap tuh untuk launching. Kan biasanya ini ya kalau menurut tradisi ya, bulan keempat, makanya ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, dan seterusnya ya. Sebenarnya ini pengingat sih. Tapi yang paling jelas dulu teman-teman, yuk kita sadari, kita hadir ke sini, udah punya skenarionya masing-masing. Dan lebih asiknya lagi, setiap kita mengiyahkan skenario itu. Dalam artian, kita mau menerima total. Supaya gampang ya teman-teman. Orang yang menerima total skenarionya yang datang dari Tuhan, itulah yang disebut Islam, gitu. Makanya dia berserah total. Tuh ya. Ya, mau nanti antagonis, protagonis, nanti kita ngerti. Kalau semua dalam proses skenario, saya mau nanya teman-teman, Musa sama Fir'aun yang baik yang mana? Ini jawabannya rata-rata Musa. Iya, karena kita pro sama Musa gitu. Ya, kalau orangnya pro sama Fir'aun, ngomong Fir'aun juga baik kok gitu. Tapi ngerti, nggak mungkin ada Musa kalau nggak ada Fir'aun gitu. Nah, gitu. Sip ya. Jadi baik, benar, hitam, putih, itu dualitas, nanti kita ngerti. Makanya nanti kita menyadari bahwa kesadaran itu beyond dari dualitas gitu. Tapi bukan berarti kita jadi orang jahat, jangan ya, jangan. Sip. Itu ya. Nggak mungkin ada Ibrahim kalau nggak ada Namrud gitu misalnya. Misal. Dan semuanya. Ya balik lagi lah, nanti kita ngerti penciptaan, kenapa ada setan di situ gitu. Jodoh itu termasuk skenario dinamis. That's it. Yes, benar. Nah, termasuk nanti jodoh. By the way, dalam hidup nggak ada jodoh, teman-teman. Ya, nggak ada. Jadi kalau sekarang sebelum nikah, kayaknya kamu jodoh deh. Nanti 3 tahun ngomong, kayaknya kita nggak jodoh. Yang ada adalah selalu menjodohkan. Itu yang ada. Karena jodoh itu dinamis. Jadi nggak ada, udah jodoh, tuh nggak ada. Cuma nanti kita akan dipersatukan. Salah satunya adalah pasangan. Udah ada di skenario di sini. Makanya kita kadang merasa memilih pasangan kita. Makanya H-1 mau hari pernikahan, banyak yang nggak jadi misalnya. Kenapa? Ya udah, karena emang bukan yang seharusnya gitu. Nah pun sekarang yang udah punya pasangan, terima aja lah. Udah, itu udah skenario-nya gitu. Udah, urusannya mau diterima atau enggak, udah gitu aja. Ya. Oh iya, antara pasrah, tunduk, berserah diri, dan berupaya beda gimana beda gitu. Nanti kita akan ngerti. Makanya teman-teman maaf ya ini pakai bahasa agak kasar. Sabar, tawakal, ikhlas, tolol, beda tipis ini semuanya ya. Nah gitu. Ini ketukar-ketukar nanti gitu. Itu beda tipis loh. Aku tuh sabar, enggak lagi tolol aja sih gitu. Bisa aja. Gitu. Aku berserah, enggak lagi bego aja gitu. Ya. Kasarannya gini. Pasrah dan berserah dua hal yang berbeda. Ketika berserah, kepasrahan dengan kesadaran, itu namanya berserah. Bagian ada 2 sampai 3. Ya, nanti kita bahas ya. Mau 2, mau 3, mau 4, ya udahlah gitu. Toh kejadian kan, kalau kejadian kan realitas gitu. Oke. Sadar itu gimana sih? Ya, ini kan kita lagi belajar ya.
Iya benar, kadang kayak pasrah sama, iya benar, antara antara pasrah sama bodoh beda. Saya mau ngasih, tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, oke. Oke ya teman-teman, belok lo dikit ke sini ya. Jadi lupa. Nih, kita ke 4125 dulu. Supaya kita nggak salah kaprah tentang Islam gitu. Awas lah ya, yang sekarang KTP-nya Islam, jangan udah ngerasa aman gitu. Karena itu mah baru identitas. Mati, nggak dibawa identitasnya gitu. Hmm. Ntar malaikat nanya, misal, woi Abu agamanya apa? Islam, apa buktinya? Ah, repot ya. KTP ditinggal di rumah gitu. Gitu. Ya, oke. Nih ya, kita pakai bahasa originalnya dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin miman aslama. Dan siapakah yang lebih baik din? Din itu kesadaran. Tapi diartikan agama, that's okay. Sama, nanti kita ngerti, kita perdalam. Dan siapakah yang lebih baik kesadarannya daripada orang yang aslam? Apa arti aslam? Ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah ya, supaya gampang nih, nggak terlalu abstrak. Nanti kita ngerti. Menyerahkan kemana sih? Ikhlas menyerahkan diri kepada skenario yang udah Allah kasih. Kan udah janji tadi di alam rahim. Makanya kamu lahir juga kamu udah melalui tahapan itu gitu. Jelas ya? Jadi kita penting untuk setia kepada skenario kita. Makanya perjalanan hidup adalah perjalanan mencari skenario. Bahasa gampangnya ginilah. Salah satu itu adalah skenario kita, itu adalah bagian dari passion kita. Makanya kalau pakai bahasa yang agak kekinian, find your passion. Mencari passion itu artinya mencari skenario kutu apa. Makanya kita nanti dikasih interest teman-teman. Salah satunya. Kok saya suka ngerjain ini ya? Nah, mulai itu. Didalami, 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 nanti ngerti perannya apa gitu. Ya, meskipun pasti banyak kejeduk ke sana ke sini dulu gitu. Pasti copy paste peran orang dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena hidup itu dinamis gitu. Ya, tapi jelas ya, simpel aja. Nah, artinya kita punya casting masing-masing. Ngerti casting ya? Kita punya perannya masing-masing, teman-teman. Jadi, salah satu mencari bagaimana hidup ini tenang, bahagia, damai, jangan curi peran orang lain. Udah gitu yang paling penting. Orang lain jadi itu pengen. Orang lain jadi ini pengen. Nah, nyuri peran gitu. Nggak semua orang harus jadi pembicara. Kalau semua ngomong, siapa yang dengar? Nggak semua orang harus bisa menulis skenario. Kalau semua nulis, siapa yang berperan gitu. Clear ya? So intinya adalah finding our passion. Temukan your skenario dirimu gitu. Udah nih sampai sini banyak pasti pertanyaan yang kejawab. Kenapa saya gini, kenapa saya gitu. Iya, karena kita keluar dari skenario terus gitu. Jadi teman-teman ingat ya, musyrik itu bukan urusan patung, bukan urusan lukisan, bukan. Tapi nggak setia sama skenario kita gitu. Itu aja ya. Nah, sampai sini oke teman-teman? Duh, udah jam 9 ya. Ntar lagi ya. Yeay. Dikit lagi nih. Nah, kita sering dengar kata sabar. Sabar adalah berproses terus-menerus. Teman-teman, yuk kita artikan sabar itu artinya tabah atau telaten. Atau terus-menerus berproses gitu. Makanya kalau dalam apa ya, kalau kita bicara dalam konteks apa namanya, dalam konteks bahasa ya, tar nih kita lihat dulu nih, tar ya, kita buka dulu, tar sambil nunggu buka. Nah, sorry,
Bentar ya, kok susah dibuka ya? Oh iya, sorry. Nih, nih ya, kita lihat ya, bahasa aslinya sabar. Bahasa aslinya sabar nih. Kan di Al-Baqarah 153 tuh ada kalimat gini. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Gitulah bahasanya. Gitu ya. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu punya berbagai makna. Salah satu arti sabar, satu, ketabahan hati, ketelatenan, penahanan nafsu, sikap sabar, pemberian izin tanpa kata-kata. Nah, itu juga bagian dari itu. Cuman kalau kita pakai konteks di sini artinya telaten. Telaten itu artinya apa? Continuous improvement gitu. Jadi sabar tuh bukan pasif gitu, tapi aktif. Sama ya, balik lagi tuh yang tadi, sabar sama bego emang beda tipis. Kenapa kamu diam aja? Kan sabar, dipukulin diam. Ya jangan gitu intinya. Bukan itu gitu poinnya. Nah, kalau kita kaitkan sama pembahasan kita di malam hari ini, berarti sabar itu apa? Terus berproses kembali kepada skenario asli kita gitu. Itu namanya sabar. Betul tuh. Kayaknya kita kebanyakan window shopping deh, jadi lupa sama tujuan utama. Iya benar. Kebanyakan window shopping, kebanyakan lihat orang, kebanyakan nilai orang, jadi lupa gitu intinya. Kang berarti nggak mau berusaha bertumbuh itu termasuk kategori menyimpang dari skenario. Ya balik lagi gitu. Pertumbuhan itu kembali kepada bagaimana kita mau terus-menerus melakukan perubahan kan. Karena nanti kita ngerti bahwa semua perjalanan kita tuh mau kembali ke skenario asli aja. Makanya skenario asli inilah nanti yang disebut fitrah gitu loh teman-teman. Jadi kembali ke fitrah adalah kembali kepada skenario awalmu gitu. Makanya nanti kita disuruh Ramadan dulu. Ramadan tuh disuruh menghening. Sok menghening. Kalau kamu udah menghening, nanti kamu dapat kontemplasi. Kalau kamu udah kontemplasi, nanti kamu dapat esensi gitu. Makanya hal-hal yang duniawi dikurangin teman-teman. Termasuk apa? Makan minum. Jadi kebanyakan makan, kebanyakan minum itu juga jadi worldly gitu. Karena itu faktor unsur dunia. Makanya mengurangi faktor semua duniawi, maka kita akan menemukan kontemplasi. Makanya nanti ada Lailatul Qadar, ada Idul Fitri gitu. Kembali ke fitrah, oh ternyata setelah perenungan 30 hari, setelah nggak terlalu sibuk sama faktor eksternal, setelah nggak terlalu sibuk dengan menilai orang, saya tahu ternyata, nah gitu. Pelan-pelan kita kembali ke fitrah, gitu intinya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, to be simple aja. Nih, untuk kita sederhana nih. Berarti, ulang ya, ketika dia meniupkan sang ruh tadi, sepaket sama skenarionya. Tapi apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi nih? Ya, kita lihat nih, apa yang terjadi. Kejadiannya gini. Ini ada pertanyaan bagus. Gimana kita tahu skenario kita? Find your patient. Saya langsung jawab ya, sederhana ya teman-teman ya. Ini supaya gampang langsung bisa praktikal. Untuk mencari passion, salah satunya adalah cari apa yang menurut teman-teman easy untuk dilakukan. Senang banget ngerjain ini. Yang kedua, enjoy ngerjainnya. Jadi nggak dibatasi waktu. Kalau orang yang ngantor sekarang tiap jam ngelihat jam kapan pulang, hari Jumat happy banget, udah pasti nggak passion aja. Dah, dia tersiksa di situ gitu. Maka nanti excellent pasti ngerjainnya. Pasti bisa lebih bagus dari orang lain ngerjain. Maka di sini akan muncul antusias namanya. Kalau udah antusias pasti do the best. Kalau 1, 2, 3 oke, ini kita bisa mendapatkan earning, penghasilan. Maka ketika kita tahu apa yang saya suka, saya enjoy ngelakuinnya, dan saya terbaik, bagus banget ngerjain itu kita akan menyatu dengan apa yang kita lakukan. Nah, di situ nanti kita akan menemukan passion kita. Di situ kita akan mulai menemukan apa yang disebut dengan skenario. Dan itu dinamis gitu, teman-teman. Aku senang ngoceh depan orang. Nggak apa-apa, bagus ya. Ngoceh aja, nggak apa-apa. Sip ya.
Apapun itu gitu ya, terserah gitu. Mau ngoceh, mau nyanyi, mau apa, finding gitu. Nanti pelan-pelan ngerti bahwa oh ini misi gitu. Karena at the end nanti kita ngerti kok kita hanya menjadi distribusi channel kasih sayangnya Tuhan. Ngoceh lagi berbagi kasih sayang. Nyanyi lagi berbagi kasih sayang. Kerja lagi berbagi kasih sayang. Kita cuman semua hanyalah dalam konteks distribution channelnya Tuhan aja gitu. Nanti ujungnya ke situ gitu. Kalau pakai konteks ini gitu. Ya. Nah ya, mudah-mudahan ini bisa jadi quick answer nih. Yang sekarang udah kerja berapa tahun, nggak apa-apa. Tapi mulai dirasakan ulang. Apakah ini easy untukku? Apakah ini enjoy? Maka saya nggak setuju dengan kata-kata kerja keras, hard work. Tapi joy work itu penting. Karena kalau kita gembira, semua unsur tubuh kita tuh dalam keadaan maksimal, teman-teman. Gitu ya. Maka find your joy gitu. Dan itu pasti ada interest kita masing-masing, pasti ada, dicari gitu. Nah, singkat cerita ya. Nah, gini ceritanya. Jadi ketika kita hadir, ini udah nature sih. Kita masuk ke wilayah lupa namanya. Mulai tuh. Mulai permainan mulai ketika lupa gitu. Joy work sama dengan Loa. Oke, that's it gitu. Nanti kita bahas Loa ya. Kalau normal passion tapi lingkungan circle-nya nggak nyaman gimana Kang? Apakah cari skenario passion lain? Ya gini. Lingkungan itu akan ditentukan vibrasi. Dan itu nanti akan seleksi alam gitu. Makanya teman-teman jangan heran kalau sekarang udah lama nggak ketemu teman lama karena emang vibrasinya nggak seimbang lagi gitu, udah nggak sefrekuensi lagi gitu. Makanya like attract like, frekuensi attract frekuensi gitu. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam tentang ini. Ya, contoh-contoh. Kita udah mulai nggak suka ngomongin orang, pasti jarang diketemuin sama orang yang ngomongin orang gitu. Ya sekali-sekali adalah itu mungkin frekuensi yang agak kebocor dikit gitu kira-kira. Pasti nggak nyaman. Makanya kita ditemuin sama orang baru, orang baru, sefrekuensi, nggak mungkin kita akan hadir di sini semuanya kalau nggak sefrekuensi, nggak bisa. Dah, nggak bisa aja. Dah, percaya sama semesta lah. Semesta tuh mengatur dengan indah gitu. Gitu ya. Makanya, kalau kita dapat hal buruk, jangan nyalahin siapa yang datang. Yang ngundangnya siapa gitu. Masa nanam melon, keluarnya stroberi? Nggak mungkin, ya. Berarti kalau sekarang saya panen caci maki, kemarin nanam caci maki, udah gitu aja. Berarti yang diberesin adalah nanamnya. Jangan nyalahin siapa-siapanya gitu. Gitu. Jadi jangan sedih kalau tiba-tiba temannya pergi. Iya, mau nggak mau semua pasti pergi ya teman-teman. Mau apapun ya, semua juga pasti hilang ya. Mau nggak mau ya. Kita juga semua pasti udahan gitu. Tuh ini nanyanya narik jodoh lagi ya, nanti kita bahas ya. Nanti kita ngomongin tentang percintaan ya, gitu. Jodoh, cinta dan seterusnya gitu. Iya, makanya terjadi perubahan dekat. Iya, benar. Makanya kita jangan dipengaruhi sama circle sih sebenarnya. Ya. Dan jangan nyalahin circle-nya, nggak apa-apa. Karena masing-masing punya peran. Pokoknya teman-teman, jangan curi casting orang aja. Kalau casting orang itu tuh kan ngomongin orang, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Emang kayak kerjanya dia gitu. Ya jangan ikut-ikutan juga gitu. Jangan ngejudge juga. Jangan pengen ngelurusin lagi gitu. Buat apa? Ya, kita nggak bisa ngerubah siapa-siapa gitu. Oke ya, teman-teman ya. Saya rasa ini dapat nih ya. Nih. 3425 bagus nih. Jadi ingat ayat ini. Nggak tahu tiba-tiba loncat ke sini nih. Ini 34 ayat 25 kalimatnya gini. Katakanlah, kamu tidak akan ditanya bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Nah gitu. Udah jangan usil sama dosa orang, kepentingan orang. Udah, nggak ada urusan gitu. Nggak ada transfer dosa tuh nggak ada. Nggak ada tanggung dosa nggak ada gitu. Gitu ya. Hidup kita adalah pilihan kita. Kalau suami pergi juga nggak usah ditangisin. Iya, iya. Nanti kita bahas ya. Nah, perginya juga kan ada pertanyaan ya. Nanti kita ngerti.
Sip ya, nanti kita ngerti. Nanti kita ngerti apa itu suami, apa itu istri, apa itu anak, itu semua dalam terminologi identity gitu. Bagaimana dengan ada bahasa dosa yang ditanggung suami? Ya buktinya tuh nggak ada tanggung-tanggungannya. Nah, dosa-dosa bertanggung apa dan lain-lain cuman mau ngasih ingat bahwa salinglah memberikan inspirasi gitu. Nih, tambah lagi, satu lagi. Kita nggak usah banyak hitung-hitungan dosa siapa, nggak usah lah gitu ya. Kenapa? Karena gini, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jelas ya? Berbuat baik untuk aku, berbuat jahat untuk aku. Gitu. Yang ada kayaknya nafkah istri tanggung suami ya. Ya itu konsekuensi lah ya. Itu konsekuensi gitu. Nah. Oke, teman-teman. So, untuk jadi notes, ingat dulu, pokoknya ini tahu dulu aja ya. Karena nanti dia harus dialami. Karena kalau nggak dialami, ini cuma jadi knowledge gitu. Tapi at least kita punya knowledge. Ingat dulu, kita punya skenario yang kita udah janji mau jalanin skenario. Janji. Jadi sesimpel, salah satu arti hidup juga adalah memenuhi janji. Dah gitu. Ya, memenuhi janji. Nah, permainan dimulai nih. Begitu Brojo lahir. Ya, begitu Brojo lahir tuh gini. Di 1678 nih. Wah, nanti ini orang tua punya peran penting banget nih. Makanya, wah udah deh. Hubungan ibu bapak anak tuh esensial. Jadi teman-teman maaf ya, kalau kita pakai bahasa yang agak sederhana, karma. Karma terbesar dalam hidup kita tuh pasangan dan anak kita. Udah gitu aja. Our biggest problem, our biggest karma, terbesar sesuatu permasalahan, itu ada datang dari orang-orang terdekat gitu. Dah. Karena banyak pembelajaran penting dalam kehidupan yang datang dari orang dekat. Maka kalau hidup adalah sekolah, pernikahan adalah universitasnya gitu. Maka pernikahan itu sekolah tinggi kehidupan. Di situ kita banyak belajar pasti. Makanya kalau mau nyari guru spiritual, nggak usah jauh-jauh ke Tibet lah, ke Himalaya lah, ke gunung. Nggak usah. Di rumah udah ada. Dah. Tuh semua yang di rumah tuh guru spiritual kita gitu. Ya, yang ngebuat kita jadi ikhlas, jadi berserah, jadi sabar, itu orang-orang terdekat kita gitu. Makanya kalau pasangan agak-agak nyebelin ya udah aja, itu guru terbaik yang dikasih Tuhan, udah gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, jadi kalau mau banyak gelar, nikahnya banyak. Enggak juga sih, bukan gitu ya. Ini salah mengartikan. Bukan gitu. Ini bagus komennya. Oh, jadi kalau mau gelarnya banyak, nikahnya banyak ya. Ya boleh-boleh aja sih, terserah sih ya. Itu gimana pemilihan aja sih gitu. Satu aja pusing sih sebenarnya. Bagus komennya. Oke, skenario itu termasuk misi jiwa ya. That's it. Iya, the soul journey. Nanti kita tahu jiwa tuh dari mana sih gitu. Ya kan sekarang orang ngomong jiwa, ruh apa, ya kadang-kadang jadi nyatu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan urai gitu. Oke. Bagaimana cara ta'aruf sekarang selektif? Iya, mau gimana pun nanti dipertemukannya sama yang seharusnya juga kok gitu ya. Ya, teman-teman maaf ya, mau ketemu di Instagram kek, mau ketemu di apa chat kek, mau dijodohin orang tua kek, mau ketemu di bar kek, itu semua cuman jalan. Jadinya udah pasti skenario, udah gitu aja. Ya, jadi ada yang ngomong aku tuh dijodohin sama ibu bapak. Jadi nggak jadi, ya udah. Nggak ada bedanya, semua cuman jalan kok gitu. Gitu ya. Makanya semuanya pasti dipersatukan. Oke ya. Nah, sekarang kita kalimatnya begini. Kalimatnya begini. Jadi, kalau kita berbicara dalam konteks ini, kalau kita berbicara dalam wilayah kesadaran ini, kita akan mengerti bahwa, oh, aku memiliki skenario yang
Ya, begitu lahir, keluar si 1678 nih. 1678 kalimatnya gini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, udah tuh, begitu brojol nangis. Nggak tahu apa-apa. Lupa tuh sama si janji tadi gitu. Nah, untuk memenuhi janjinya tadi, Tuhan kasih tools nih. Dah ya, untuk ngejalanin skenario, kamu cari skenarionya, kamu belajar cari skenario, dan menjalankan skenario itu, dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Teman-teman, bersyukur tuh jangan hanya diartikan alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah. Bukan, bersyukur artinya kembali kepada skenario awal. Berarti mengenali diri. Gitu ya. Sip ya. Nah, jadi berarti sekarang di sini nih, si lupa tadi jadilah kita nih. Tapi kita dikasih pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Di sini dalam bahasa Arabnya disebut fuad ya, bukan hati liver, bukan nih. Bukan hati fisik, bukan. Fuada itu kecerdasan, kemampuan berpikir. Makanya nanti hati itu banyak lapisannya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah cuman si manual booknya udah sepaket dong karena ini adalah bagian dari ruh gitu kira-kira. Cuman karena pendengaran penglihatan ini faktornya keluar terus, sok coba perhatiin teman-teman. Indra kita tuh keluar semuanya. Kuping keluar, mata keluar, semuanya keluar. Jadi faktor eksternal itu jauh lebih penting daripada faktor internal gitu kira-kira. Makanya untuk mengetahui kesadaran, pendengaran penglihatan hati ini harus di-manage, di-organize gitu intinya. Ya, gimana cara mengorganize-nya nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, cuman pada tahapan ini, inilah kehebatan dalam tanda petik, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna. Oke? Saya tanya nih, makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia, kita sepakat namanya manusia ya. Saya tanya, manusia sama matahari lebih mulia mana teman-teman? Semua jawab manusia kita misalnya. Tapi pernah nggak ada matahari sehari komplain nggak mau bersinar gitu? Nggak ada. Berarti matahari tunduk total sama sistem Tuhan, sama Tuhan 100% without complaint. Coba, lebih mulia mana sama kita? Nggak ada pohon melon keluar stroberi. Nggak pernah tuh. Nggak ada pohon duren keluar melon. Nggak ada. Semua semesta tuh perfect sesuai dengan aturan-aturan semesta, aturan Tuhan. Betul nggak? Terus pertanyaannya kita disebut mulia, di sebelah mana mulianya? Nah sekarang kita renungkan. Matahari, pohon, apa dan semuanya, mereka mengikuti titahnya Tuhan karena mereka nggak punya pilihan, teman-teman. Clear nggak? Berarti kemuliaan dan kesempurnaan kita letaknya di mana? Karena kita punya pilihan. Artinya, kita simpelin aja dulu ya. Pilihan kita cuma ada dulu. Kamu bikin skenario baru atau kamu ngikutin skenario aku. That's it, selesai. Jelas ya? Semuanya hanyalah pilihan. Makanya, nah, ini menarik nih. 4 ayat 170. Benar, matahari nggak dikasih pilihan, jadi nggak bisa ngeyel. Yang bisa ngeyel kita nih, soalnya banyak pilihan gitu ya. Jadi mau milih, mau itu dimilih. Ya. Kita punya free will, yes. Tapi nanti disadari free will tuh bukan bebas menentukan gitu, bukan. Free will-nya tuh bukan pada kebebasan kita A, B, C milih itu, sebenarnya bukan. Nanti kita ngerti. Free will kita cuman bebas dalam saya mau menerima realitas atau tidak. That's it. That's the free will. Gitu ya. Karena pada akhirnya yang akan terjadi hanya ketetapan Tuhan, selesai. Nah, di 4170 ada kalimat gini nih, teman-teman. Namanya juga Quran ya. Jadi
kita jangan sensitif lah sama Quran. Quran berlaku bagi siapapun manusia, makanya disebut wahai manusia. Berarti untuk semuanya. Sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Coba teman-teman telah kalimat ini. Ini nggak disuruh beriman loh kita. Cuman dikasih opsi. Kalau kamu beriman, that's better. Dan jika kamu kafir, kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Berarti mau beriman atau mau kafir, pilihanmu. Betul nggak? Tuhan nggak ikut campur di sini gitu. Karena mau semua beriman, Tuhan nggak untung. Mau semua kafir, Tuhan nggak rugi. Kenapa? Orang semuanya punya Dia. Jadi kalau Tuhan aja nggak terlalu ribet sama keimanan orang lain, ngapain kita pusing-pusing amat, usil sama keimanan orang lain? Mau dia beriman kayak mau nggak? Urusan masing-masing gitu. Apalagi maksa-maksa keimananku lebih benar daripada keimanan dia. Nah, udah tuh. Penyakit tuh. Ya. 18:29 nih. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, hendaklah kafir. Tapi di sini ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Konsekuensinya ada gitu. That's it. Kalau kita bikin skenario sendiri, tanggung sendiri. Iya, itulah dibilang bahwa konteksnya 42 ayat 30. Dibilang bahwa, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi teman-teman kalau sering ya, ini juga agak-agak harus didalamin sih, hidup adalah ujian. Saya rata-rata nanya kemana-mana. Jadi yang ngasih ujian siapa? Enak aja jawab, Allah gitu. Loh. Oh jadi aku gitu kata Allah, yang bikin soal kamu, yang pusing kamu. Terus nyalah-nyalahin aku lagi gitu kira-kira. Clear ya? Jadi uniknya hidup, sekolah, belajar, ujian. Semua yang bikin soal kita gitu. Makanya banyak yang suka nyalahin gitu. Ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian ini? Lah, kamu nanam apa, buahnya itu, ya wajar lah. Kok jadi nyalahin saya sih gitu? Karena Tuhan nanti cuma jadi fasilitator kita untuk belajar gitu. Dia ngasih sistem. Apa konsekuensi gitu. Ingat loh ya teman-teman, 3182 tuh menarik nih kalimatnya. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Allah, kok jahat banget sih aku diginiin? Nah, jahat banget lagi gitu. Kok gini banget sih gitu. Aduh, aku lagi kena azab nih dari Tuhan. Nah, padahal nggak sadar dia nanam apa kemarin gitu. Gitu ya. Hukum tabur tuai berlaku, that's it. That's it. Jadi Kang, bukankah kita juga diperintahkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan ya, gini. Kalimat menasihati itu lebih kepada tepatnya adalah saling menginspirasi sih sebenarnya. Teman-teman, nasihat itu bukan tutur-tutur, omong-omong, kata-kata, bukan. Nasihat itu artinya komitmen. Jadi kalau saya menasihati teman-teman, saya lagi berkomitmen sama teman-teman gitu. Ya, jadi kalimat nasihat ini penting untuk kita dalami. Nasihat itu bukan ngasih ceramah, ngasih wejangan, bukan. Menasihati means saya ngerjain impact pekerjaan saya itu menjadi sesuatu hal yang bisa menginspirasi buat siapapun yang melihat pekerjaan saya. Itu menasihati gitu. Makanya kalau pakai istilah yang agak populer sekarang, action more loud than speaking. Tiap hari ngomong baik, tapi perilakunya nggak baik. Yang akan diterima sama orang lain adalah perilaku kita, bukan omongan kita. Maka disebut walk the talk gitu. Makanya di Quran ada kata-kata kaburo maktan indaullahi antakulu malataf alun. Kebencian di sisi Tuhan, kamu ngomong apa, ngerjainnya apa, gitu kira-kira. Gitu ya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya. Kalau kita salah dalam mohon ampunan, apakah karma tetap berjalan? Ya, nanti kita bahas tentang karma. Karma tuh memori gitu ya. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita tuai gitu. Nanti kembali ke situ. Sip. Nah, sekarang kita konklusi nih. Ya, untuk sederhana aja dulu. Jadi kita lahir nih.
Kita punya dua jalan, jalur A, jalur B. Jalur A, jalur kembali kepada fitrah. Means the true skenario kita. Oke? Okay? Jalur B, jalur keinginan kita. Which is out of skenario. Keluar. Nah, jalur A atau fitrah ini namanya hidup, teman-teman. Out of skenario namanya drama hidup. Udah gitu aja. Jadi terserah kita mau sering ngasih makan yang mana. Kalau drama hidup yang tiap hari kita kasih makan, maka kita akan banyak drama hidupnya. Karena kita tidak menderita tentang hidup, kita menderita karena drama hidup yang kita pilih. Yang kita tidak selaras dengan fitrahnya. Dan semesta selalu akan mengajak kita dalam keselarasan ke sini pelan-pelan. Makanya nanti di sini dikasih sakit lah, dikasih apa, ujungnya untuk kembali ke sini gitu. Karena secara nature akan kembali kepada ini. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Satu, ibadah artinya menghambakan diri total seutuh-utuhnya mau menjalankan peran kita. Mengabdi kepada skenario, simpelnya itu. Jadi kalau di fitrah di sini, ciri-ciri yang kembali ke fitrah, satu, pasti dia ada rasa damai, tenang, bahagia. Di luar ini, itu biasanya out of fitrah. Gitu ya. Dalam bahasa Qurannya disebut nanti di sini namanya mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Kita tuh semua cuma nyari ketenangan hidup kok gitu. Dan ketenangan hidup itu nggak ada kaitan erat yang sangat signifikan sama apa yang kita punya. Jadi kepemilikan banyak belum tentu memiliki ketenangan yang besar, belum tentu. Gitu ya. Jadi uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa-bisa aja sih gitu. Gitu ya. Tapi bukan berarti merendahkan fungsi uang, bukan. Tapi jangan dimiliki sama uang, jangan dimiliki sama jabatan, jangan melekat gitu. Jadi kita harus balance gitu. Tuh ya, kan kadang-kadang suka ada yang gini, oh nggak apa-apa lah hidup di dunia ini sekarang melarat, nggak punya ini, yang penting nanti. Nanti itu tergantung sekarang, gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi nanti tuh buah tuh tergantung kita nanam apa sekarang. Makanya yang terpenting itu nanti akhirnya adalah now, di sini sekarang saat ini. Karena besok tuh nggak ada teman-teman, ilusi. Tadi itu udah lewat. Makanya nanti kita belajar hadir utuh di sini saat ini, being present, the power of now gitu. Nah kalau kita udah sering mampir ke now, ke saat ini, pelan-pelan kita tahu nih si fitrahnya apa. Maka nanti kita mulai menyelaraskan antara jasad, jiwa, sama ruh. Nah penyelarasannya gimana kita akan bahas di next episode lah gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngerasa kenapa sih gini, oh dah jangan komplain dulu. Ya komplain boleh lah. Tapi sadari, oh oke. Jangan-jangan lagi out skenario nih. Begitu out skenario, niatin pengen balik aja. Kalau murid siap, guru pasti datang aja. Nanti teman-teman dapat petunjuk dari apapun bagaimanapun yang kadang-kadang kita nggak tahu itu bakal datang. Tiba-tiba nyasar ke Zoom meeting mana lah, tiba-tiba ngebuka FYP-nya siapalah, tiba-tiba baca buku inilah, tiba-tiba nonton inilah, tiba-tiba dengar lagu di liriknya ada jawaban lah. Semua semesta adalah tanda-tanda Tuhan gitu. Gitu ya. Maka nanti kita akan ngerti bahwa sanurihim ayatina, bahwa semua langit dan bumi adalah ayat-ayatku. Nah, nanti kita akan diperjalankan. Makanya nanti kita akan mulai menyadari bahwa hidup adalah bagaimana kembali kepada skenario fitrah kita. Nah, semakin menyatu dengan fitrah, semakin damai, tenang, bahagia. Semakin nyaman hidupnya. Dan nyaman itu bukan berarti punya segala sesuatu apa dan lain-lain, bukan itu poinnya.
Dan juga jangan kebalikannya ya, oh nggak apa-apalah ngelihat orang-orang yang suci, orang-orang petuh susah banget. Bukan, bukan. Wah, orang-orang sufi yang kaya raya juga banyak gitu ya. Tapi emang dia nggak melekat sama kekayaannya gitu. Clear ya teman-teman ya. Jadi intinya, kita sebut episode ini disebut namanya sadar skenario. Jadi daripada kita bete dulu, mending sadar dulu. Oh ada yang skenario yang nggak beres nih. Jadi jangan cepat bete gitu. Bete mah pasti sih. Tapi begitu kita tahu reasonnya, kita beresin ke akarnya. Oh oke. Gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Dan begitu kita meniatkan, ingat ya niat itu kuat banget ya, penting. Teman-teman penting untuk berniat. Kita tuh jarang niat loh hari-hari. Cuman ngebunyiin niat sering sih, tapi jarang niat gitu. Karena rata-rata sehari-hari yang dilakukan kebiasaan gitu. Niatnya cuma omongan. Tapi kalau benar-benar segenap hati kita meniatkan, semesta akan merespon dengan ribuan, jutaan, triliunan cara dengan cara apapun. Kita akan menemukan petunjuk melalui semua nyanyian semesta gitu. Makanya kita disuruh Iqra. Nah gitu. Iqra bukan disuruh baca buku Quran, bukan. Tapi membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda semesta. Maka tanda-tandanya ada di luar diri dan ada di dalam diri. Nanti kita lebih detail lagi di dalam diri tandanya apa, di luar tandanya apa. Tapi yang jelas, mungkin sekarang mulai menyadari kenapa hidupku begini, begitu. Karena jangan-jangan pengen terus keluar dari skenario gitu. So teman-teman, at the end, kita nggak bisa lepas dari skenario asli kita gitu. Sip ya teman-teman. Bu Anca, silakan ada pertanyaan. Selamat malam Mas Abu. Malam, gimana Bu? Menurut Mas Abu, konsep kehidupan life is a simulation gimana Mas Abu menurut Mas Abu? Terima kasih. Ya, gini. Simulasi itu kan try and error ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kan harus disimulasikan gitu. Contoh, teman-teman, ibu dan bapak kalau sekarang cuma tahu nggak ada simulasi besok yang dilakukan, itu nggak akan dapat progressingnya. Berarti kan, oh udah tahu, saya cari, kayaknya saya suka ini deh mulai, diikutin, ditekunin, kayaknya enggak. Nanti cari lagi, semua simulasi. Cuman yang bahaya sekarang, ya nih bahaya. Cita-citanya A gitu, sadar menuju cita-cita itu perlu proses teman-teman. There is no shortcut, nggak ada. Yang bahaya sekarang, kalau dari kita menuju cita-cita katakanlah 100 langkah, langkah kedua ganti cita-cita, dah gitu. 2 langkah ganti cita-cita, 2 langkah ganti cita-cita. Yang nggak nyampe-nyampe lah, orang cita-citanya ganti mulu. Mau ke Bali nih, ya 2 kilo ganti destinasi jadi ke Surabaya. Yang nggak nyampe-nyampe lah gitu. Nah disitulah nanti kita penting yang namanya istiqomah, persistence. Meskipun at some point, kalau menuju cita-cita ke 100, 70 harus belok. Nah, itu memang ada sesuatu gitu. Ya, makanya nanti kita belajar flowing, mengalir. Tapi hati-hati, mengalir bukan berarti nggak punya orientasi. Tetap orientasinya harus ada. Tapi alirkan kepada orientasi gitu. Kalau sekarang udah flowing aja. Iya, flowing tanpa orientasi juga putar-putar nggak jelas nanti gitu. Gitu ya. Jadi life is simulation, simulasi itu artinya adalah try and error gitu. Makanya kita penting untuk terus mencoba, dan mencoba. Jelas ya? Terakhir teman-teman, ini saya analogikan ginilah. Banyak yang nanya nih kalau misalnya olahraga apa sih yang terbaik gitu. Dia research olahraga ini gitu, ngebandingin ini itu. Wah, cara gini gitu udah dan lain-lain. Saking sibuk ngebandingin, saking sibuk menilai, saking sibuk mencari, jadi lupa. Jadi kalau ada pertanyaan, olahraga apa yang baik? Olahraga yang disempatkan, udah gitu aja. Jadi kalau kita nggak pernah nyempetin untuk melakukan ini semua, nggak pernah menyempatkan untuk menyadari ini semua, nggak akan ada growth gitu. Mau kita tiap hari belajar kayak gini, tapi tidak diimplementasikan, tidak dirubah dari paradigma tahu menuju kepada sadar dan mengalami, itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya ampun baru paham deh seumur gini telat banget, nggak akan waktunya ya, nggak apa-apa. Ini kita ngomong umur yang mana? Umur jasad, umur jiwa, umur ruh kan beda dalam tanda petik. Gitu ya.
That's it. Allah mengilhamkan di dalam diri kita kefasikan dan ketakwaan. So that's your choice. Mau ngikutin yang mana? Ya, yang beruntung, yang man zakah. Maka zakah itu membersihkan. 91 ayat 78 nanti dari 7-nya dibaca. Jadi life is all about choices, ya, pilihan. Dan pilihannya tergantung kita. Dalam setiap pilihan ada konsekuensi. Nggak mungkin pilihan tanpa konsekuensi. Nanam melon, keluar melon. Gitu inti. Jadi kalau kita tahu hidup adalah konsekuensi, ya bukan masalah azab atau apa. Bukan, itu konsekuensi aja. Nah, menariknya teman-teman nanti kita bahas. 95% keputusan itu kitanya nggak sadar. Jadi yang datang ke kita kaget, kenapa gini, kan perasaan enggak. Nah gitu, banyak perasaan aja sih. Gitu. Makanya sesuatu yang datang ke kita itu sinyal baik. Makanya kalau teman-teman, teman-teman doa malam ini barengan, ya Allah jadikan orang sabar, besok ketemu orang nyebelin aja. Dah, konsekuensi ya. Kan mau jadi orang sabar. Gimana mau sabar kalau nggak ketemu orang nyebelin? Berarti orang nyebelin rezeki nggak? Rezeki. Berarti mulai besok ketemu orang nyebelin. Alhamdulillah. Kenapa? Oh ini doa dikabul. Kenapa? Kemarin minta sabar. Gitu ini. Sip ya, teman-teman ya. Diulang-ulang lagi. Diresapi lagi. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan kita akan refleksikan. Tapi mudah-mudahan ya balik lagi ya. Sesuaikan semuanya pasti sesuai sama wadahnya gitu. Ya berapa nih? 74 yang datang ke sini pasti punya 74 wadah yang beda, pasti punya 74 yang disadari gitu. Dan semua forum ini hanya external knowledge. Tapi ini nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak mengkontemplasikan gitu. So selamat berkontemplasi teman-teman. Selamat merenung. Nah dalam perenungan itu nanti kita akan menyelami. Jadi kita semua lagi belajar setia sama skenario kita masing-masing gitu. Oke ya teman-teman. Thank you atas kehadirannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kan kebersamaan juga part of energy gitu ya. Terima kasih. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari pertemuan kita malam hari ini. Ada sesuatu yang bisa diambil maknanya. Jadi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.